Acara lelang. Cameron Lin mengangguk sedikit dan berkata, jika itu masalahnya, maka maaf merepotkan Kakak Yuan. Meskipun dia pernah mengikuti acara lelang di dunia luar, tapi dia belum pernah mengikuti acara lelang di alam rahasia. Hal ini membuatnya sedikit tertarik. Keesokan harinya, Cameron Lin mengikuti Zack Yuan ke kota Suiyun untuk ikut serta dalam pelelangan. Jinny Yun juga mengikuti mereka. Ketika mereka sampai di pintu rumah lelang, sudah ada kerumunan orang di depan pintu rumah lelang. Cameron Lin mengira lelang di alam rahasia penglai memang seperti ini, tetapi Zack Yuan dan Jinny Yuan tercengang. Paman ketiga, mengapa ada begitu banyak orang di pelelangan ini? Jinny Yuan bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak tahu. Sepasang mata Zack Yuan juga terlihat bingung, dia jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakak Yuan, kamu juga datang ke sini. Pada saat ini, Pirk Chen seorang di tingkat dataran dewa yang kuat dari keluarga Chen yang pernah bertemu sekali dengan Cameron Lin mendekati mereka, membawa Risti Chen dan beberapa keturunan keluarganya yang lain untuk datang. Ketika dia melihat Cameron Lin, Pirk Chen sedikit mengangguk ke arah Cameron Lin dan berkata, sahabat pendekar, kamu juga di sini. Sahabat pendekar Chen. Cameron Lin juga melengkungkan tangannya ke arah Pirk Chen. Kakak Yuan, apakah kalian merasa terkejut mengapa begitu banyak orang datang ke pelelangan ini? Pirk Chen tersenyum dan berkata, aku tadi juga tidak tahu, kemudian aku baru tahu setelah menanyakannya tadi. Kali ini barang berharga di pelelangan adalah pil Xianyuan. Pil Xianyuan. Zack Yuan tercengang, dengan cepat dia mengeluarkan jimat mengirim suara kepada keluarganya. Leluhur mereka dari keluarga Yuan adalah pendekar di tingkat manusia dewa. Jika mereka bisa memiliki pil Xianyuan ini, maka dia mungkin bisa naik ke tingkat dataran dewa, maka keluarga Yuan bisa bersaing dengan keluarga Tang. Kakak Yuan, tidak perlu terlalu terburu-buru, lihatlah orang-orang yang datang, aku rasa kita tidak bisa mendapatkan pil itu. Pirk Chen menggelengkan kepalanya dan ekspresi tidak berdaya melintas di matanya. Keluargamu dari Pulau Liuyun, keluarga Hai dari Pulau Linsui. Zack Yuan menjadi lebih ketakutan saat dia melihatnya. Keduanya adalah keluarga besar di dua pulau dekat Pulau Suiyun, meskipun mereka tidak sekuat keluarga di Pulau Tiga Dewi, tapi keluarga mereka memiliki orang di tingkat dataran dewa, mereka tidak lebih lemah dari keluarga Tang di Pulau Suiyun. Orang-orang dari keluarga Tang dan keluarga Yun telah masuk, kudengar bahkan ada orang-orang dari Pulau Tiga Dewi. Kudengar orang-orang dari keluarga Tang datang bersama dengan orang-orang dari Pulau Tiga Dewi. Kontang, tuan muda dari keluarga Tang, tampaknya diambil sebagai murid oleh orang penting di Pulau Tiga Dewi. Semua orang membicarakannya. Ketika Cameron Lin masuk ke rumah lelang, dia melihat Kontang dan seorang wanita berdiri di luar stan di lantai 2 rumah lelang. Keduanya berbicara dan tertawa bersama, pria tampan dan wanita cantik, seperti sepasang pria dan wanita yang serasi. Kointang juga melihat Cameron Lin yang datang bersama Zack Yuan saat ini, kemudian ekspresi meremehkan melintas di matanya. Wanita yang berdiri di sebelah Kointang juga memperhatikan makna penghinaan di mata Kointang. Melihat ke arah tatapan Kointang, dia melihat Cameron Lin yang biasa saja dan bertanya dengan suara rendah, adik seperguruan, kamu memiliki dendam terhadapnya. Kontang tersenyum sedikit, mengalihkan pandangannya, kemudian berkata dengan lemah, anak itu mengira dia telah membantuku dan bahkan berani menolak undangan dari keluarga Tang, tetapi sekarang dia bergabung dengan keluarga Yuan yang kecil itu. Oh, wanita itu juga sedikit tersenyum dan berkata, karena anak ini tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, maka tunggu kakakmu ini mengajari dia sedikit pelajaran untukmu. Kalau begitu terima kasih kakak seperguruan. Kontang berkata dengan acuh tak acuh. Cameron Lin juga melihat tatapan keduanya, tetapi dia mengabaikannya. Baru saja pikiran dewanya telah menyapu seluruh rumah lelang, meskipun ada orang di tingkat dataran dewa yang berada di sana, tapi orang itu hanyalah seorang pendekar di tingkat awal dataran dewa, jadi dia tidak takut sama sekali. Sama seperti pikiran Dewa Cameron Lin yang menjelajahi daerah sana, orang di tingkat dataran dewa di ruang rahasia rumah lelang itu tiba-tiba membuka pandangan matanya dan mengerutkan keningnya, baru saja dia merasakan perasaan ada yang mematai-matainya, tetapi dengan cepat perasaan itu menghilang.
Matanya menyapu sekitar rumah lelang dengan pikiran dewanya, tetapi tidak ada yang memata-matai dia. Rumah lelang dibuka oleh sebuah keluarga besar dari Pulau Tiga Dewi. Konon katanya dia terkait erat dengan keluarga Qin, meskipun dikatakan bahwa barang-barang bagus yang sebenarnya dilelang di Pulau Tiga Dewi, tapi di Pulau Kecil Tujuh ini kadang ada beberapa pulau yang memiliki barang bagus yang terdampar. Cameron Lin mengikuti Zack Yuan untuk duduk di posisi untuk keluarga Yuan. Lantai 2 hanya diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki kedudukan di kota. Lokasi keluarga Yuan berada pada posisi yang cukup baik di lantai 1. Dinding ruangan VIP di lantai 2 diukir dengan formasi sihir dan bahan khusus. Ruang VIP sebelah tidak dapat mendengar percakapan di dalam. Dengan cepat pelelangan dimulai. Orang tua berjubah hitam berjalan ke meja depan dan berkata, "Semua tamu terhormat, selamat datang ke Pulau Suiyun untuk berpartisipasi dalam pelelangan rumah lelang ini. Kali ini tidak hanya ada beberapa sahabat pendekar di pulau ini saja, tetapi juga tamu dari pulau-pulau sekitarnya. Orang penting dari Pulau Yingzhou juga ada di sini, sehingga membuat hamba merasa sangat terhormat." Ada kehebohan di ruangan itu. Mereka tidak menyangka bahwa orang dari Pulau Tiga Dewi benar-benar akan berada di sini. Penting untuk diketahui bahwa pasti bukan orang biasa di Pulau Tiga Dewi yang dapat diperkenalkan oleh pria tua itu. Mereka pasti anggota keluarga teratas, meskipun bukan orang dari keluarga Zhu di Pulau Yingzhou, tapi mereka pasti ada orang di tingkat dataran dewa. Melihat kata-katanya sendiri tidak bisa menenangkan orang-orang di bawah, pria tua itu dengan rendah hati menekan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, kemudian melanjutkan, "Sekarang aku akan mengumumkan bahwa pelelangan akan dimulai. Barang pertama yang akan dilelang adalah ginseng darah berusia 500 tahun. Barang ini sangat bermanfaat bagi pendekar di tingkat dewa untuk berlatih." Pria tua itu tidak banyak menjelaskan. Ginseng darah adalah obat mujarab yang sangat populer. Meskipun 500 tahun ginseng darah tidak terlalu sering ditemukan, tapi barang itu sering terlihat di pelelangan. Tidak ada pergerakan di dalam ruang VIP lantai 2, jelas ginseng darah tidak menarik bagi mereka, juga tidak ada pergerakan di area keluarga di depan lantai pertama, meskipun ginseng darah sangat bagus, tapi pada dasarnya di dalam keluarga mereka ada banyak barang yang bisa menggantikannya. Pada akhirnya, ginseng darah dibeli oleh orang di tingkat dewa dengan harga 300 batu roh. Setelah dia mendapatkan ginseng darah, dia tidak tetap tinggal di rumah lelang. Setelah dia membayarnya, dia bergegas pergi, jelas karena dia takut seseorang akan merampok dan membunuhnya. "Kakak Yuan, bisakah kamu menunjukkan padaku sebuah batu roh?" Cameron Lin berbisik. Zack Yuan menepuk pahanya, menyerahkan tas kain kecil kepada Cameron Lin, kemudian berkata, "Ini adalah tas semesta, ini adalah barang unik di alam rahasia penglai, meskipun tidak bisa muat terlalu banyak barang, tapi ia masih bisa meletakkan barang-barang yang mau kita bawa. Di dalam tas semesta ini memiliki 10.000 baru roh, jika adik Lin suka pada suatu barang beli saja langsung." Cameron Lin mengambil tas semesta itu. Jinny Yun memandang tas semesta di tangan Cameron Lin dengan rasa iri di matanya. Meskipun tas semesta ini bisa ditemukan di alam rahasia penglai, tapi barang ini barang yang diteliti oleh guru sihir selama 500 tahun, karena biasa pembuatannya tinggi. Keluarga Yuan yang telah berakar di Pulau Suiyun selama ribuan tahun, hanya memiliki 5 atau 6 benda itu. Karena Cameron Lin ada seorang penyelamat keluarganya, maka Cameron Lin diberikan satu. Cameron Lin memasukkan sedikit pikiran dewanya ke tas semesta. Dia langsung merasakan pikiran dewanya memasuki sebuah ruangan, hanya sebuah ruangan sebesar 2 meter. Ada setumpuk batu roh yang tergeletak di sudut ruangan. Ketika pikiran dewa Cameron Lin bergerak, batu roh muncul di tangan Cameron Lin. "Terima kasih, Kakak Yuan. Jasa yang besar tidak cukup hanya kata terima kasih. Pasti akan diingatnya." Dalam pandangan Cameron Lin, dua buah kuno itu sudah bisa mengimbangi kebaikannya dalam menyelamatkan Jinny Yuan, tapi keluarga Yuan memperlakukannya dengan sangat baik. Saat dia meninggalkan alam rahasia penglai nanti, dia akan mempertimbangkan untuk memberikan beberapa sumber daya padanya keluarga Yuan.
Dengan barang pertama yang hanya untuk memanas-manasi, barang lelang kedua, ketiga, dan keempat akan segera dilelang. Ketika buah kuno muncul di rumah lelang, beberapa orang yang duduk di baris pertama di lantai pertama dan di ruang VIP di lantai 2 mulai tidak bisa duduk diam. Buah Yang Yuan, hanya matang dalam 200 tahun, buah kuno bermutu tinggi, setelah meningkatkan kekuatan, hanya perlu satu buah ini untuk menstabilkan kekuatan kita kemudian membuat peningkatan, buah ini akan sangat berpengaruh besar pada pendekar di bawah dataran dewa, harga terendahnya adalah 1.500 batu roh. Pria tua itu berkata dengan tenang. Panggung lelang di depannya, di dalam kotak kuno, ada buah kuno seputih salju. Begitu buah ini dikeluarkan, ia langsung menarik perhatian semua orang. Buah rusak seperti itu harganya 1.500 batu roh. Seseorang berbisik, jelas dia tidak mengetahui manfaat buah Yang Yuan. Bagimu memang tidak ada gunanya, tetapi bagi para jenius, buah Yang Yuan dapat menghemat waktu bertahun-tahun untuk menstabilkan kekuatan mereka, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih. Seseorang mencibir dan segera membalasnya. 1.500 batu roh. 2.000 batu roh. 2.500 batu roh. 6.050 batu roh. Seketika harga buah Yang Yuan melonjak mencapai 6.000 batu roh, tetapi pada tahap selanjutnya, kenaikan harga semakin kecil. Setiap kali kenaikan harga hanya beberapa puluh batu roh, hampir terlihat jelas harganya sudah mencapai puncak. Bagaimanapun, buah Yang Yuan hanyalah buah kuno yang menstabilkan kekuatan, bukan buah kuno yang dapat meningkatkan kekuatan. 6.500 batu roh. Cameron Lin mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang. Apakah adik Lin baru saja meningkatkan kekuatanmu dan perlu distabilkan? Zek Yuan bertanya dengan suara rendah. Betul, belum lama ini sejak aku baru saja meningkatkan kekuatanku, aku ingin buah Yang Yuan ini untuk menstabilkan kekuatanku. Cameron Lin mengangguk dan berkata demikian, tetapi dia bukan naik ke tingkat manusia dewa tetapi puncak tingkat manusia dewa. Cameron Lin memandang buah Yang Yuan di depannya, hatinya sedikit panas, dia sekarang telah menembus ke puncak tingkat manusia dewa, selama dia bisa memiliki buah Yang Yuan, dia dapat dengan cepat menstabilkan kekuatannya, kemudian menggunakan Cordyceps untuk meningkatkan ke tingkat dataran dewa 7.600 batu roh. Setelah Cameron Lin mengajukan tawaran, wanita di ruang VIP di lantai 2 segera menawar. 7.000 batu roh. Cameron Lin sedikit mengernyit, ruang VIP yang tadi adalah ruang VIP yang Kontang masuki. Sebelum dia mengajukan penawaran, Kontang dan orang-orang di ruang VIP-nya tidak menawar sama sekali. Sekarang saat dia membuat penawaran, orang di ruang VIP atas segera ikut menawar. 7.100 batu roh. 7.500 batu roh. 7.600 batu roh. 8.000 batu roh. 8.100 batu roh. Setiap kali Cameron Lin mengajukan penawaran, wanita itu akan menaikkan 100 batu roh lebih banyak daripada Cameron Lin. Semua orang di lapangan memandang wajah Cameron Lin dengan rasa ingin tahu. Terlihat jelas bahwa Cameron Lin telah menyinggung perasaan orang di dalam ruang VIP itu, sehingga membuatnya menjadi sasaran orang di dalam ruang VIP itu. 10.000 batu roh. Ekspresi wajah Cameron Lin menjadi sedingin air, ada niat membunuh di dalam hatinya, dia tetap menyelamatkan nyawa Kontang, bahkan jika Kontang tidak berpikir untuk membalas budi hal itu tidak masalah, tapi dia malah di sini mengganggunya, bukankah ini sama saja mencari mati? Adik Lin, buah Yang Yuan ini tidak terlalu berharga. Zek Yuan berkata dengan tergesa-gesa, keringat dingin di dahinya bercucuran. 10.000 batu roh adalah pendapatan keluarga Yuan selama setahun, lagi pula kepala keluarga Yuan telah memberi Cameron Lin buah kuno yang sangat berguna bagi orang di tingkat manusia dewa berlatih yang harganya juga hanya bernilai 6.000 buah roh. Tas semesta yang dia berikan kepada Cameron Lin berisi 10.000 batu roh, tetapi tas semesta miliknya hanya berisi beberapa ribu batu roh yang bahkan dia kumpulkan selama 10 tahun terakhir. Kakak Yuan jangan khawatir, buah ini sangat berguna bagiku. Cameron Lin berkata dengan tenang. Adik Lin, aku masih memiliki lebih dari 6.000 batu roh di sini, jika tidak cukup aku dapat memberikannya kepadamu.
Zack Yuan mengertakkan gigi dan berkata demikian, keluarga Yuan bukanlah keluarga besar, keluarga itu memiliki keturunan yang banyak, dia tiap tahun juga mendapat batu roh dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Sebuah buah yang Yuan seharga 10.000 batu roh, biarkan saja orang bodoh itu yang membelinya. Suara wanita itu datang perlahan dari ruang VIP. Namun, kamu yang melakukan pelelangan juga harus hati-hati, anak ini baru saja tersesat dari dunia luar, jika dia nanti tidak bisa membayarnya, maka hal itu akan terlihat konyol. Cameron Lin melemparkan tas semesta ke pria tua di rumah lelang, kemudian berkata dengan ringan, Tuan Muda Tang tidak perlu khawatir. Dia bisa mengetahuinya bahwa pemilik suara itu adalah Kontang. Kontang mendengus dengan nada dingin dan berhenti berbicara. Pria tua itu juga memiliki kekuatan di tingkat manusia dewa, dia mengambil tas semesta itu dan memasukkan batu roh ke dalam tas semesta itu. Seorang pelayan memegang tas semesta Cameron Lin dan buah yang Yuan berjalan langsung menuju Cameron Lin, dengan hormat menyerahkannya kepada Cameron Lin. Cameron Lin sama sekali tidak menyukai beberapa barang lelang berikutnya, jadi dia hanya diam saja. Zack Yuan menawar sebuah buah kuno yang sangat berguna bagi seorang yang baru belajar dasar bela diri. Jinny Yuan di sampingnya memberitahu Cameron Lin, sehingga Cameron Lin baru tahu bahwa meskipun Zack Yuan tampak baru berusia 40 tahun, tapi usia sebenarnya sudah 90 tahun, tapi bagi seorang kuat di tingkat manusia dewa umur 300 itu baru memasuki 3/1 dari kehidupan. Selain itu, Putri Zack Yuan baru saja berusia 9 tahun, buah kuno ini dibelinya untuk latihan kekuatan dasar bagi putrinya. Para tamu di ruang VIP lantai 2 hanya menawar beberapa kali, mereka tidak berusaha menawar dengan sepenuh hati, mereka hanya menonton apa yang ditunjukkan di atas panggung. Akhirnya, setelah barang lelang kedua dari belakang dilelangkan, wajah pria tua itu menjadi serius dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku tahu bahwa banyak tamu terhormat ada di sini untuk barang lelang ini, maka aku tidak akan basa-basi lagi, harga awal pil Xian Yuan adalah 100.000 batu roh. Begitu suara pria tua itu terdengar, semangat semua orang meningkat. Baik itu seorang pendekar biasa atau pendekar keluarga besar dewa, mereka semua melihat ke kotak di panggung itu dengan penuh minat. Ruangan itu pertama-tama menjadi sunyi, kemudian dengan cepat suasana menjadi panas, keluarga besar serta para pendekar tersembunyi membuka harga gila-gilaan. 100.000 batu roh, 110.000 batu roh, 200.000 batu roh. Harganya melonjak menjadi 200.000 batu roh hampir dalam beberapa detik. Jika dilihat dari para penawar yang menawar dengan gila ini, harganya akan naik setidaknya menjadi 205 batu roh. Beberapa anggota keluarga kecil dan orang Sanxiu tercengang melihatnya. Beberapa orang Sanxiu yang di tingkat manusia dewa awalnya ingin ikut menawar, tetapi mereka dikejutkan dengan harganya saat ini. Lebih dari 200.000 batu roh, jika hanya berdasarkan sumber daya, cukup untuk menumpuk orang di tingkat dataran dewa, tapi bagaimana ini bisa dibandingkan dengan kesempatan untuk naik ke tingkat dataran dewa? 235.000 batu roh. Kepala keluarga Hai dalam sebuah ruang VIP menyeka keringat dari dahinya dan berteriak. 250 batu roh. Saat suara di ruang VIP Kontang terdengar, kepala keluarga Hai menjatuhkan lengannya dengan lesu. Keluarga Hai masih bisa mengeluarkan batu roh, tetapi jika mereka menawar lebih banyak lagi, maka setelahnya mereka akan mendapatkan masalah besar. Pria tua dari rumah lelang itu melihat bahwa tidak ada gerakan di ruang VIP keluarga Hai, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang aku mengumumkan bahwa pil Xian Yuan akan dibeli oleh orang di ruang VIP No. 3. Sebelum pria tua itu selesai berbicara, Cameron Lin perlahan mengangkat lengannya dan berteriak, 260.000 batu roh.